Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anggi, saya dari kelas 10 AP2. Di sini saya akan menceritakan pemahaman saya tentang pelajaran ekonomi bisnis. Tentang pelajaran ekonomi bisnis saya paham bab 6. Bab 6 badan usaha. Badan usaha dibagi menjadi 3. BUMN, BUMS, dan koperasi. Yang pertama BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia sebagai berikut. Menguasai sektor-sektor vital, menjadi badan usaha pelopor, memiliki peran strategis, menyediakan lapangan kerja. Bentuk-bentuk BUMN sebagai berikut. Badan usaha perseroan atau persero, badan usaha perum, badan usaha umum atau perum. Yang ketiga, badan usaha milik daerah. Kelemahan dan kelebihan BUMN sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya. BUMN melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, BUMN dimiliki oleh negara. Yang ketiga, modal BUMN besar. Yang kelemahannya. 1. Kinerja BUMN tergantung kondisi keuangan negara. Yang kedua, posisi monopoli yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, terjadi inefisiensi dalam BUMN. Yang kedua, BUMS, badan usaha milik swasta, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia adalah menguasai sektor-sektor produksi yang potensial, memberi keuntungan atau yang tidak dikelola oleh negara. Bentuk-bentuk BUMS sebagai berikut. Badan usaha perorangan, badan usaha persekutuan atau partnership, dan perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Peran koperasi sebagai berikut. Membantu meningkatkan penghasilan anggota, membantu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mempersatukan dan mengembangkan usaha anggota, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi, meningkatkan pendidikan rakyat. Bentuk-bentuk koperasi sebagai berikut. Koperasi primer dan koperasi sekunder. Jenis-jenis koperasi sebagai berikut. Koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Kelebihan dan kelemahan koperasi. Kelebihannya, koperasi tidak mengenal adanya pertentangan kepentingan antara majikan dan buruh. Kedua, semua anggota bersama-sama bekerja dan bertanggung jawab atas kelangsungan usaha koperasi. Yang ketiga, tujuan atau motif utama koperasi yang terutama adalah menyelenggarakan keperluan hidup bersama. Yang keempat, koperasi menyusun tenaga yang lemah dan terbesar menjadi suatu organisasi yang kuat. Yang kelemahannya, 1. Modal koperasi masih terbatas. Kedua, sarana dan prasarana koperasi masih minim. Yang ketiga, sumber daya manusia masih rendah. Yang keempat, koperasi masih mengalami kendala bentuk optimalnya koordinasi pembayaran koperasi antar instansi pembina serta antara unsur-unsur pembina koperasi di pusat dan di daerah. Kelima, partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi masih rendah. Segitu pemahaman saya tentang badan usaha. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.